Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Tentu Bapak Ibu yang harus menjadi bahan renungan kita semuanya adalah apakah kita ini termasuk orang yang beruntung ataukah termasuk orang yang merugi. Apakah kita termasuk pribadi yang lebih baik dari sebelumnya atau justru sama saja bahkan lebih rendah dari sebelumnya. Nah, pertanyaan ini perlu kita kemukakan karena setiap pencapaian itu Bapak Ibu perlu kita evaluasi agar kita bisa mengukir pencapaian lebih besar di kemudian hari. Ya, sembari menengok ke belakang apa yang selama ini barangkali belum kita tunaikan dalam kehidupan kita. Karena itulah kita diingatkan oleh para ulama kita bahwa hidup yang sejati itu sebenarnya adalah hari ini. Yang kemarin itu adalah sejarah dan yang besok itu masih belum pasti. Ya. Maka Bapak Ibu pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu dan kita semuanya dengan satu nasihat yang disampaikan baginda Rasulullah tentang orang-orang yang tidak beruntung. Orang-orang yang rugi. Jadi kita bicara sosok pribadi yang mestinya harus kita tinggalkan. Jangan sampai ketika berlalunya Ramadan Bapak Ibu kita menjadi sosok semacam ini. Ya. Nah, siapa orang yang tidak beruntung itu Bapak Ibu? Kata Rasulullah ada beberapa cirinya. Yang pertama ciri orang yang tidak beruntung itu adalah nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Orang yang rugi atau orang yang celaka atau orang yang tidak beruntung itu Bapak Ibu adalah orang yang melupakan dosanya, melupakan kesalahan-kesalahannya. Padahal dosa atau kesalahan itu terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka Bapak Ibu ini kan benar-benar celaka. Kita merasa sudah melebur dosa kita selama bulan Ramadan ini, namun ternyata Bapak Ibu dosa itu masih terpelihara di sisi Allah. Makanya Bapak Ibu kita ini tidak boleh kepedean. Para ulama tasawuf itu mengatakan ketika kita berangkat menuju Allah, kita butuh dua sayap. Okay? Sayap yang pertama bernama khauf, rasa takut kepada Allah. Di sisi lain Bapak Ibu kita butuh sayap kedua, namanya raja, pengharapan. Kalau Bapak Ibu kita lihat burung itu hanya punya satu sayap, dia bisa tidak melanglang buana? Tidak. Dia butuh dua sayap untuk bergantian mengantarkan dia ke tujuannya. Nah seperti itu pun ketika kita menuju Allah Bapak Ibu. Kita membutuhkan dua sayap itu. Sayap khauf dan sayap raja. Nah terhadap dosa-dosa kita Bapak Ibu tentu saja yang diharapkan adalah raja dan khauf sekaligus. Semoga Allah mengampuni dosa kita, kemudian menerima taubat yang benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Makanya Bapak Ibu agar dosa kita itu terhapus di mata Allah, maka harus ada syarat-syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu harus benar-benar disesali dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai tobatnya tobat sambal. Ya. Kepedesan lalu bilang tobat tapi besok nyambel lagi. Ya. Itu penyakit kita Bapak Ibu sekalian. Tobatnya tobat sambal. Nah kalau yang ini terjadi Bapak Ibu itu berarti kita ini tidak benar-benar bersungguh-sungguh bertaubat. Okay? Jadi harus pertama disesali dulu di dalam hati kita sedalam-dalamnya. Baginda Rasulullah Bapak Ibu mengajarkan ada beberapa bentuk penyesalan yang diwujudkan dalam redaksi istighfar kita. Yang pertama istighfarnya seorang Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okay? Jadi Bapak Ibu Nabi Yunus ini diingatkan oleh Allah karena dia meninggalkan umatnya. Nah karena itulah orang seperti saya ini Bapak Ibu yang sering diminta memberikan pengajian itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya, siapapun yang ngundang pokoknya harus datang gitu ya. Nah ini yang harus saya lakukan dan pesan bapak saya pun begitu. Jangan gara-gara
di masjid A lebih besar dapatnya, di masjid B dapat kecil, kamu pilih yang masjid A. Walaupun godaannya begitu Bapak Ibu. Jujur Pak, ya, saya ngalami gitu juga. Ada apa namanya, perang batin, ya, perang batin. Sampai-sampai istri saya itu hafal tebal tipis amplop yang saya terima Bapak Ibu, ya. Nah ini tidak boleh. Siapapun yang mengundang, seperti apapun keberadaannya, maka kita harus mendatanginya. Itu pesan bapak saya. Okay? Nah maka Bapak Ibu bacalah istighfar yang pertama ini. Yang kedua apa? Doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam Minhajul Abidin Bapak Ibu beliau berdoa 200 tahun lamanya. Sampai kemudian Allah menjawab permohonan maaf beliau tersebut. Ya. Nah kalau baginda Rasulullah Bapak Ibu insya Allah sudah hafal. Ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Okay? Nah kalau Bapak Ibu zikir pagi, zikir sore, insya Allah salah satu yang dibaca itu adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Kalau yang belum hafal silakan dicari di HP, di googling, insya Allah ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Tapi Bapak Ibu, istighfar saja tidak cukup. Yang kedua, tidak boleh diulangi lagi di kemudian hari. Kalau diulangi berkali-kali Bapak Ibu, Al-Quran sering merujuk ada satu binatang pandir namanya keledai. Keledai itu Bapak Ibu seringkali masuk di lubang yang sama. Salah, kemudian mengulangi lagi. Tapi memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Meninggalkan perbuatan buruk itu, kalau kita makin dini mendeteksinya dan segera membenahinya, mudah kita meninggalkannya. Tapi kalau makin sering kita melakukan Bapak Ibu, daya tariknya itu makin kuat. Nah ini miriplah kalau Bapak Ibu misalnya di rumah, ada yang namanya kalau tiap bulan, tiap minggu Bapak Ibu biasanya bersih-bersih taman. Betul nggak Pak Bu? Nah di taman itu ada rumput, ada semak belukar. Ya Pak? Nah kalau misalnya masih rumputnya pendek, kecil, Bapak Ibu gimana cara membersihkannya? Tinggal dicabut, ya kan? Mudah dia keluar sampai akar-akarnya. Tapi kalau dibiarkan entah deh, nanti rajalah nunggu seminggu depan, nunggu bulan depan, nunggu 2 bulan lagi. Kira-kira semak belukarnya gimana? Makin tinggi, berduri, betul Bapak Ibu? Dan makin berat kita untuk membersihkannya itu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita melihat sesuatu yang buruk pada diri kita itu harus segera dibenahi. Kalau para pakar neuroscience itu mengatakan begini Bapak Ibu. Ketika kita melakukan suatu tindakan tertentu, terciptalah sebuah jalur koneksitas antar sel yang satu dan sel yang lain. Okay? Nah begitu Bapak Ibu ulangi lagi kedua, ulangi lagi ketiga, ulangi berkali-kali. Lama-lama koneksitas itu makin kuat, makin kencang, makin berat kita meninggalkannya. Nah disitulah Bapak Ibu muncul yang namanya kecanduan. Nah mungkin bapak-bapak yang pernah jadi ahli hisab pernah ngalami itu. Susah nggak Pak ninggalin kebiasaan jadi ahli hisab itu? Mudah, alhamdulillah kalau mudah, ya. Tapi rata-rata biasanya ngerokok, ninggalin balik kerokok lagi, ya kan? Kenapa? Mulutnya kadang-kadang asem kalau nggak merokok itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ini contoh sederhana tidak mudahnya meninggalkan kebiasaan lama kita itu. Nah. Yang ketiga nih Bapak Ibu, taubat yang benar-benar itu harus dilatar belakangi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena alasan-alasan yang lain. Ya? Istri, anak, orang lain, pimpinan kita, KPK, aparatur hukum lain sebagainya. Bukan itu. Tapi betul-betul harus dilatar belakangi oleh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap perbuatan kita itu Bapak Ibu sesungguhnya dilihat oleh Allah. Dan setiap saat pasti dimintai
jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril pernah mengatakan dalam sebuah pesannya kepada baginda Rasulullah, salah satunya Bapak Ibu, wa'mal masyi'ta fa innaka majziyum bi. Berbuatlah sesukamu, tapi perbuatanmu itu akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari, ya. Nah, hari ini kita lihat Bapak Ibu, kita banyak sedang prihatin ini, ya. Belakangan ini Dinas Tenaga Kesehatan di Jogja lagi demo. Kenapa? THR-nya cuma cair 30%. Dan banyak yang lain juga Pak, perhutani begitu. Semalam saya ngisi pengajian di daerah Wirabuana, perumahan Wirabuana, Jalan Kalas di Kalasan itu Bapak Ibu. Punya teman kerja ngurusi tentang penegakan hukum terhadap THR ini Pak. Selesai sholat sedia cerita, saya nggak berhenti nerima WA telepon katanya. Minta hal ini segera diatasi, ya. Karena banyak di antara kita Bapak Ibu yang jadi PNS itu sekarang lagi kesulitan. Ngarepkan THR 100%, ternyata yang cair tinggal cuma 30%. Nah, ini buah dari efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi ini tidak bisa dilepaskan dari pemerintahan sebelumnya. Jangan dipotong sejarahnya, ya kan? Nah, ini pun ini tali kait mengait lah, kira-kira begitu, ya. Nah, lepas dari itu Bapak Ibu, ini contoh sederhana bahwa perbuatan kita hari ini berdampak di kemudian hari. Jangan pernah hanya memikirkan generasi sekarang, tapi generasi yang akan datang. Itu perlu dipertimbangkan. Nah, untungnya Ustadz tidak ada potongan 30% Bapak Ibu sekalian, ya. 100% dapatnya itu, alhamdulillah itu. Malah kalau pas mau lebaran ini, Ustadz kayak saya ini kebanjiran parcel Bapak Ibu sekalian. Dan dihalalkan karena tidak ada aturan pemerintah, ya. Makin banyak makin baik Bapak Ibu sekalian, ya. Termasuk saya tunggu dari Assalam barangkali ada, ya, gitu. Ngarep nih Bapak Ibu, ya, gitu. Nggih, bentar lagi nggih. Iya. Nggih. Nggih. Kalau nggak sampai saya kontak Pak Budi nanti masalahnya, ya, gitu itu. Yang keempat Bapak Ibu, syarat yang namanya taubat sesungguhnya itu apa Bapak Ibu sekalian? Harus sebanding antara kemampuan yang kita miliki dengan dosa yang kita tinggalkan. Nah, ya. Ini Pak contohnya apa? Misalnya contohnya Bapak Ibu, kita selama ini kerja di sebuah tempat yang basah Pak. Bukan hanya basah, tapi apa Pak? Pokoknya sampai pokoknya sampai basah kuyup lah kira-kira begitu, ya. Tiap hari, tiap minggu dapat uang, dapat amplop yang belum jelas juntrungnya dari mana Bapak Ibu. Ada kan? Ya, pokoknya dilakukanlah yang namanya korupsi berjamaah lah, ya. Biar bareng-bareng tidak ada saling buka mulut. Yang terjadi biar pembungkaman secara massal. Sering orangnya begitu. Ini cerita dikit Pak, ya. Saya kemarin kapan hari ngisi di masjid sekitar Karangmalang. Dekat UNJ itu Bapak Ibu. Nah, pulang dari situ, selesai dari situ, ada seorang ibu dekati saya cerita. Semula dia mau minta saya ngisi pengajian haji untuk anak-anak beliau di bulan April ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu dia buka dikit lengan bajunya itu. Dia tunjukkan lengannya kepada saya. Ustadz, lihat nih. Lengannya Bapak Ibu, bekas lubang-lubang jarum banyak sekali. Saya ngeliatnya, ya Allah. Ustadz, saya sudah 12 tahun lebih. Tiap hari seminggu 2 kali cuci darah. Saya ini kondisinya tidak baik-baik saja. Tapi saya ikhlas Ustadz. Dulu saya ASN. Namun maaf lupa ASN lagi nih Pak Bu, ya. Mungkin saya dulu dapatnya nggak jelas sumbernya dari mana. Maka hari ini saya jalani ini semuanya dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Okay? Nah, maka Bapak Ibu hati-hati betul. Yang seperti ini menjadi semacam pembelajaran untuk kita semuanya, ya. Walaupun tentu tidak semua ASN begitu, ya Pak, ya. Ada yang tetap bisa menjaga komitmennya. Okay? Nah, beliau ini Bapak Ibu seorang ibu, istri dari almarhum salah satu guru besar di Fakultas Kedokteran UGM, ya. Alhamdulillah. Nah, beliau sudah istilahnya itu jadi semua, kira-kira begitu, okay? Nah, cuman beliau menjalani itu dengan tabah, dengan penuh kesabaran. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba dari semula basah ada kebijakan efisiensi.
Yang semula basah tiba-tiba jadi kering. Tidak hanya kering tapi kering kerontang Bapak Ibu. Nah ketika kering kerontang kita keluar-keluar. Saya sudah tobat. Saya tidak mau begitu-gituan lagi. Saya insya Allah tobat. Nah kira-kira yang begini Bapak Ibu sekalian, teruji nggak tobatnya kira-kira? Belum terbukti ya kan? Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak begitu bukan karena dia tidak mau, tapi karena gak ada kesempatan, kering masalahnya. Makanya ujian seseorang itu lihatlah ketika dia mampu, tapi dia tidak mengerjakannya. Itu Pak. Ada cerita Buya Hamka, ini cerita yang beliau tuliskan sendiri dalam biografinya. Ya, diundang ke Amerika Pak. Masih muda, 45 tahun. Perjalanan jauh naik kereta beliau sampai di lokasi Bapak Ibu sudah tengah malam. Langsung masuk hotel, langsung sholat maghrib, isya berjamaah. Ya, di jamaah maksud saya. Okay? Setelah di jamaah Bapak Ibu mau tidur Pak, mau tidur. Baru mau tidur Bapak Ibu diketuk pintu kamarnya. Ternyata yang membuka, yang dilihat di situ adalah seorang staf hotel tersebut. Nawarin Pak, Tuan, kalau butuh teman perempuan nemani istirahat Bapak, saya carikan katanya. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Usia 45 tahun, masih jos Bapak Ibu. Istri tidak ada, anak enggak ada yang tahu beliau, ya kan? Bergetar beliau Bapak Ibu sekalian mendapatkan tawaran seperti itu. Tetapi kemudian beliau dengan tekad bulat mengatakan tidak, terima kasih. Beliau tutup pintunya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa itu terjadi? Karena satu beliau terngiang-ngiang. Dalam sholat saya membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bagaimana besok saya ketika subuh sholat di hadapan Allah? Bagaimana saya berkata di hadapan jamaah yang mendengarkan tausiah saya? Okay? Nah maka Bapak Ibu kesadaran seperti itu yang menjaga beliau dari berbuat yang maksiat. Coba bayangkan kalau bapak-bapak dapat tawaran begitu gimana kira-kira Pak? Diambil atau dilewatkan kira-kira Pak? Insya Allah dilewatkan Bu. Diambil Ibu nih ya. Curigation aja ya. Dilewatkan. Kalian gak Bapak Ibu ya? Nah, jadi ini 4 syarat. Yang namanya taubat itu agar dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah. Yang kedua apa? Ciri orang yang rugi Bapak Ibu sekalian. Wa zikrul hasanatil maudiyah wala yadri akubilat amruddat. Dia mengingat-ingat kebaikannya sementara dia tidak sadar apakah kebaikan tersebut diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini orangnya kepedean, Pak. Saya sudah banyak sedekah. Saya sudah banyak punya anak punya sudah amalannya banyak, sudah haji, sudah umroh, sudah ini, sudah itu pasti diterima dong. Ya. Padahal Bapak Ibu, beberapa yang lalu saya sampaikan Pak, kisah kepada Bapak Ibu bagaimana Muaz bin Jabal diberi nasihat oleh baginda Rasulullah. Bahwa ternyata agar amal kita itu diterima ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Pertama tentu saja harus keikhlasannya dijaga. Bukan untuk diri kita. Bukan untuk pamer sama orang lain, ya kan? Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, agar diterima oleh Allah tentu saja harus mengikuti tuntunan dari baginda Rasulullah. Tidak boleh kita beramal itu Bapak Ibu sekalian kalau kemudian beramalnya tidak sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Ya. Bulan November kemarin saya umroh, ada kejadian menarik, ada jamaah saya Bapak Ibu saking semangatnya habis sholat subuh sholat lagi 2 rakaat. Ya. Begitu selesai sholat, saya biarkan aja Pak. Selesai sholat saya tanya, Pak maaf, tadi jenengan sholat apa? Sholat ba'diyah subuh Ustadz. Gitu. Nah, saya bilang, Pak, nun sewu, sholat ba'diyah subuh itu tidak ada. Oke Ustadz, enggak, saya bilang tidak ada. Jadi boleh semangat kita, tetapi jangan sampai kita tidak mengikuti tuntunan baginda Rasulullah. Oke Bapak Ibu ya? Ya. Ada juga Pak, ya. Ba'diyah asar juga ada gitu ya. Yang sholat setelah asar masih sholat lagi 2 rakaat. Nah yang begini-begini Pak, pada nggak tahu. Contoh lain Bapak Ibu, ada yang sudah sepuh.
tapi tayamum aja tidak paham. Ya, di kereta ambil debu, kemudian dibasuh wajahnya, tangannya, kepalanya, telinganya, kakinya, pakai debu ya. Nah dia kira tayamum sama kayak wudhu. Nah ini juga nggak betul ya kan. Nah karena itulah Bapak yang dirahmati Allah harus mengikuti tuntunan baginda Rasulullah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga harus memperhatikan skala prioritasnya. Utamakan yang wajib, ikuti yang sunnah, baru yang mubah. Ya. Ayo, ini banyak yang pada pamit ceramah sholat subuh ini. Kayaknya ngantuk karena nonton Indonesia versus Bahrain ini. Betul nggak? Skornya berapa Pak? 1-0. Alhamdulillah, lumayan ya. Lumayan. Karena kemarin dibabat habis sama Australia nggih Pak. 5-1, heboh se-Indonesia nggih. Nah, maka Bapak Ibu kita doakan semoga besok lulus Piala Dunia. Ya. Indonesia naturalisasi gitu ya. Karena pemainnya apa? Indonesia rasa Belanda Bapak Ibu sekalian ya gitu. Nah, maka Bapak Ibu boleh nonton bola, silahkan nggih. Tapi ini perkara mubah. Jangan sampai ninggalkan yang wajib, mengabaikan yang sunnah. Ini tinggal berapa hari lebaran kita ini? 6 hari nggih? Kok 6 hari? Tinggal 4 hari ngitung waktu. Ini masih ada 4 hari Pak. Injury time ini Bapak Ibu. Sudah mepet. Ayo tiap hari harus zikir ya Pak ya. Minimal baca la ilaha illallah. Habis ini jangan pergi dulu. Bapak Ibu lakukan zikir pagi, kerjakan syuruk ya. Kerjakan duha, jaga 5 waktunya berjamaah. Pokoknya kenceng-kencengin Bapak Ibu sekalian. Mumpung tinggal masih 4 hari ke depan. Ya, begitu. Jadi pokoknya kita manfaatkan sebaik mungkin waktu ini. Dan jangan lupa syarat keempat agar amal itu diterima, tidak hanya memperhatikan 3 aspek tadi, tapi harus dibarengi dengan perbaikan akhlak kita. Orang sholat, orang ngaji, tapi kalau akhlaknya bertolak belakang Bapak Ibu, mesti ada yang tidak utuh dalam dia beragama. Kalau Bapak sering ngaji, sering sholat, sering berjamaah, mestinya mulutnya pandai dijaga, ya kan? Mestinya Bapak Ibu sama tetangga jadi lebih akur. Betul Bapak Ibu sekalian? Mestinya Bapak Ibu kita ini murah senyum. Jangan sampai wajahnya masam Bapak Ibu sekalian. Ada itu Pak ya. Saya temukan di beberapa pengajian itu ya. Masam sekali wajahnya. Hanya senyum sama kelompoknya saja. Kalau kelompok lain dia malas sekali tersenyum gitu. Saya nggak tahu ini kenapa itu ya. Ada yang bermasalah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi senyumnya terbatas. Senyumnya eksklusif Bapak Ibu sekalian ya. Padahal nggak boleh. Pada siapapun kita harus senyum. Bahkan pada non-muslim pun harus senyum. Senyummu adalah sedekahmu. Nggih Bapak Ibu ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nah itu menandakan terjadi masalah dengan Bapak Ibu semua. Nah yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu apa kata Rasulullah? Wa nazaruhu ila man fawqahu fid dunya wa nazaru ila man dunahu fid din. Dalam urusan agama, dalam urusan dunia Bapak Ibu sekalian dia melihat ke atas. Dalam urusan agama dia melihat ke bawah. Nah ya. Jadi orang-orang yang rugi itu salah menempatkan pandangannya. Mestinya Bapak Ibu dalam urusan duniawi menengok kemana? Ke bawah. Ya, nengok banyak orang yang tidak seberuntung kita. Kemarin saya itu pas banget anak saya pas nonton YouTube ada ustadz didatangi oleh seseorang katakanlah begitu cerita telurnya 1 dibagi 8 untuk sahur Pak. Untuk sahur. Anaknya banyak ya. Dibagi 8. Telurnya dikecil-kecil. Nasinya campurin garam sama kecap. Nah saya tunjukin. Tuh lihat tuh. Ya. Buya dulu kayak gitu. Sama kakek nenek itu telur tuh bagi 2. Kalau makan Indomie itu Pak ya. 1 dibagi 2. Pernah ngalami Bapak Ibu sekalian dulu itu? Pernah kan? Anak kita sekarang itu kualitas hidupnya lebih bagus Pak. Kita dulu kalau mau tidur pakai kipas tangan Pak. Betul Pak Bu? Kipas tangan, tidur-tidur aja. Iya kan? Anak sekarang minta AC. Iya kan? Harus kamar 1. Begitu.
Makanya saya tunjukin tuh, lihat tuh. Susah mereka itu. Kalian gimana coba? Ya, semuanya sudah disiapkan sama orang tua, tinggal belajar dan usaha yang betul, saya bilang begitu. Oke? Makanya Bapak Ibu, kami orang Palembang tersinggung ketika ada seorang YouTuber, biar view-nya banyak, masak rendang 200 kilo di Benteng Kuto Besak Palembang. Dalam waktu singkat habis Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ternyata itu settingan. Dikiranya orang Palembang itu rakus-rakus, ya, makan rendangnya begitu, ya. Langsung seluruh orang Palembang teriak-teriak. Ini gak bener kayak begini, ya. Masa makan rendang dengan seperti itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena rendang itu perlu dimasak 4 jam. Pakai api kecil, ya kan? Sebelum dimakan, begitu. Nah, sekarang rame Bapak Ibu sekalian. Inilah, ya. Kita kadang-kadang salah melihat orang itu gitu loh. Karena dia populer di YouTube, padahal orang itu tidak layak kita jadikan contoh, malah dijadikan contoh bagi anak-anak kita, ya. Nah, maka Bapak Ibu jangan melihat mereka. Kalau melihat mereka pasti Bapak Ibu sakit hati, sakit gigi. Ya, betul? Karena mereka muda-muda Pak, duitnya banyak Bapak Ibu sekalian. Banyak duitnya. Subscribernya banyak, ya. Kita nggak banyak-banyak Bapak Ibu. Saya sampai hari ini cuma berapa? 898 subscribernya. Masalahnya dari Assalam nggak nambah-nambah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu cuma dengar pengajar saya tapi nggak mau subscribe kayak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi tolong habis ini langsung buka channel saya, subscribe saya, ya. Kiki F Wijaya Bapak Ibu sekalian gitu. Guyon Bu, nggih. Nggak masuk begitu enggak. Nah, tapi kalau dalam urusan apa Pak Bu? Urusan apa tadi? Agama. Lihat ke bawah. Terbalik kan? Iya. Saya sudah bagus. Ke Assalam 5 waktu. Tetangga saya cuma sholat di rumah. Ya kan? Ya sudah sholat di rumah. Saya udah bagus. Saya sholat 5 waktu. Yang lain sholatnya bolong. Yang sholat boyong lumayan. Saya masih bau-bau surga ini. Ya. Tetangga saya nggak pernah sholat, mesti tempatnya jadi batu baranya neraka, kira-kira begitu, ya. Nah, Bapak Ibu kalau berpikirnya kayak begini, apa yang terjadi? Ya sudah, kita tidak akan tersemangati untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi sekali lagi memilih pendekatan yang tepat, cara pandang yang tepat itu menjadi penting. Maka Bapak Ibu lihatlah orang yang ada di atas kita, ya, yang mereka itu ilmunya tinggi, amalnya banyak, kemudian Bapak Ibu sekalian imannya kokoh. Saya pun begitu Pak. Punya beberapa teman yang saya perhatikan luar biasa. Mungkin dari sisi keilmuan lebih di bawah saya barangkali. Tapi dari sisi amal, Masya Allah. Ya. Kemarin beliau ini nyumbang 100 juta ke Palestina Bapak Ibu. Ya, kemarin saya umrohnya pun lewat beliau Bapak Ibu sekalian. Ya, dibantu. Pemurahnya luar biasa. Nah, orang yang begini Bapak Ibu sekalian yang harus kita iri, ya? Karena dengan usia mereka yang muda, dengan harta yang mereka miliki, mereka bisa beramal lebih banyak daripada yang kita lakukan. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga dengan uraian ini kita bisa mengukur diri. Sudahkah saya ini lebih baik dari sebelumnya? Sudahkah saya ini menjadi orang yang beruntung? Atau justru sebaliknya? Kita menjadi orang yang merugi karena kita salah dalam menempatkan diri, ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri orang yang tidak beruntung, harapannya bukan diikuti, tapi menjadi semacam warning, peringatan kepada kita agar tidak menjadi sosok yang seperti itu, ya. Nah, demikian Bapak Ibu, 30 menit sebagaimana kontrak dengan Pak Budi sudah saya jalankan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini cukup untuk tayangan Assalam TV nantinya, ya. Nah, tinggal Bapak Ibu lihat, jangan lupa ditonton, jangan lupa subscribe juga Assalam channel kita, ya. Karena dikit masih ini saya lihat, ya Mas ya. Masih sedikit. Itu lihat tuh. Operatornya ngantuk-ngantuk Bapak Ibu sekalian, ya. Berjuang anak muda untuk mengembangkan ini. Mudah-mudahan besok Masjid Assalam menjadi salah satu channel pilihan jamaah semuanya. Kita tutup Bapak Ibu dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu, kalau mudik semoga perjalanan mudiknya lancar,
Selamat berangkatnya, selamat pulangnya. Saya juga mohon doa setelah sholat id, rencana mau mudik. Minta doanya semoga selamat di perjalanan dan pulang kembali dengan selamat juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.